dari analis kesehatan kelas A. Ya, Cekidot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Reski Hidayat. Saya di sini dengan partner saya yaitu Imi Cangkau. Kami dari mahasiswa analis kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya semester 4 kelas A. Dan di sini saya berbagi tugas dengan teman saya yaitu Imi. Saya menjelaskan tentang pemeriksaan cairan semen atau cairan sperma secara makroskopis, dan teman saya Imi akan menjelaskan tentang pemeriksaan cairan semen atau cairan sperma secara mikroskopisnya. Selamat menonton. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian komposisi dan morfologi sperma. Spermatozoid atau sel sperma atau spermatozoa berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti benih, dan makhluk hidup adalah sel dari sistem reproduksi jantan. Sel sperma akan berbentuk zigot. Zigot adalah sebuah sel dengan kromosom lengkap yang akan berkembang menjadi embrio. Sperma adalah zat setengah cair atau setengah kental yang terdiri dari dua bagian yaitu plasma sperma atau plasma semen dan spermatozoa. Plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar prostat atau vesicle seminalis, epididymis, Cowper dan litter, sedangkan spermatozoa dihasilkan oleh aktivitas tubuli seminiferi. Sperma atau disebut dengan spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri tiga bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, leher, dan ekor. Dimensi kepala dengan panjang 4-5 mikron. Setelah itu lebarnya 2,5 sampai 3,5 mikrometer dengan rasio panjang dan lebar yaitu 1,50 sampai 1,75. Pemeriksaan cairan semen di laboratorium yaitu 1. Masa absitensia, 2. Waktu pengeluaran semen, 3. Waktu pemeriksaan semen, 4. Wadah tidak mengandung bahan yang bersifat spermatisida, 5. Pemeriksaan makroskopis meliputi volume, bau, pH, vikositas, dan warna. Yang ketujuh, pemeriksaan mikroskopis meliputi jumlah, total sperma, pemeriksaan total, dan morfologi. Yang ketujuh, uji biokimia dilakukan jika ada kelainan mikroskopis dan makroskopis. Yang kedelapan, uji imunologi atau menguji kecurigaan adanya infeksi mikroba. Yang kesembilan, uji mikrobiologi atau uji kecurigaan adanya infeksi mikroba pada semen dan harus terbebas dari kontaminasi. Berikut yaitu syarat sampel yang baik. Syarat sampel yang baik: sebelum pemeriksaan, pasien diminta untuk tidak mengeluarkan sperma selama 3-7 hari atau seminggu. Sperma ditampung dalam wadah yang terbuat dari gelas atau plastik yang bermuat lebar, kering, dan bersih. Wadah harus tertutup rapat untuk menjaga agar tidak tertumpahnya sperma. Sperma harus dilakukan kurang dari 1 jam. Kondom tidak dianjurkan untuk menampung sperma karena zat-zat pada permukaan karet berpengaruh terhadap viabilitas dan pergerakan sperma. Spesimen diperoleh dengan cara masturbasi atau onani, bila tidak mungkin dapat dengan cara rangsangan, senggaman terputus, coitus interruptus, dan jangan ada yang tumpah. Pemeriksaan cairan semen atau cairan sperma secara makroskopis yaitu prinsipnya memiliki keadaan fisik dari cairan semen yang segar dengan catatan waktu pemeriksaan secara tepat dari waktu pengambilan. Selanjutnya yaitu alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada wadah atau pot tempat cairan semen ditaruhkan. Habis itu yang kedua yaitu ada timer.
Yang ketiga yaitu ada pipet tetes untuk mengambil cairan tersebut. Habis itu yang keempat ada gelas ukur untuk pelarutan. Yang kelima yaitu ada kertas indikator untuk menguji keasaman pH pada sampel. Yang keenam yaitu ada sampel cairan semen atau cairan sperma. Selanjutnya cara kerjanya yaitu yang pertama, pasien diminta untuk atau melaksanakan abstinensia 3-5 hari. Yang kedua yaitu penampung disarankan di bagian laboratorium dengan penampung gelas atau botol steril. Selanjutnya jarak dengan laboratorium harus sedekat mungkin. Yang keempat, nama, waktu dan jam pengambilan harus dicatat serta segera diantarkan ke laboratorium. Yang kelima yaitu ukur pH, volume, warna, bau, dan viskositasnya. Untuk nilai rujukannya, nilai normal makroskopis yaitu volume 2-5 mili, pH-nya yaitu 7,2 sampai 7,8, warnanya yaitu putih ke kuning-kuningan, kekentalannya yaitu kental, baunya itu khas, dan pencairannya yaitu 10 sampai 20 menit. Dengan catatan, mengukur volume dilakukan dengan menggunakan gas ukur dan dapat dilakukan secara sperma mencair. Volume atau sperma normal yaitu 2-5 mili. Apabila volume yang kurang dari 1 mili atau lebih dari 6 mili harus dihubungkan dengan infertilitas. Habis itu warna sperma yang normal yaitu putih ke kuning-kuningan. Terima kasih, saya akan menjelaskan pemeriksaan mikroskopis. Itu prinsip identifikasi bentuk morfologi spermatozoa pada sediaan kering yang diwarnai dari cairan semen dan diamati bagian ekor, tengah, dan kepala per lapangan pandang. Alat dan bahannya yaitu yang pertama pada wadah atau pot cairan semen, yang kedua kertas label, yang ketiga pipet tetes, yang keempat kaca objek, yang kelima alat penghitung, yang keenam sampel semen, yang ketujuh cairan gimsa. Cara kerjanya yaitu semen diteteskan pada kaca objek dan dibuat hapusan semen dan biarkan kering pada udara atau di udara. Yang kedua, fiksasi hapusan dengan metanol selama 5 menit. Yang ketiga, warnai hapusan dengan pewarnaan gimsa selama 20 menit. Yang kelima, amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 dalam 100 spermatozoa. Nilai rujukannya yaitu yang normal kepala lebih dari 60%, ekor lebih dari 60%, abnormalnya kepala kurang dari 40%, ekor kurang dari 40% juga. Terima kasih. Baiklah, dari teman saya. Yang ketiga yaitu ada hitungan jumlah spermatozoa. Prinsipnya, menghitung jumlah sel spermatozoa dalam kamar hitung dari cairan semen dengan catatan waktu pemeriksaan secara tepat dari waktu pengambilan semen. Alat dan bahannya, yang pertama ada wadah atau pot cairan semen, yang kedua ada timer, yang ketiga ada pipet tetes, yang keempat kaca objek, yang kelima alat penghitung, yang keenam sampel semen, yang ketujuh kaca penutup. Cara kerjanya yang pertama itu menghitung spermatozoa dengan menggunakan kamar hitung, import fat Nauber, dan teteskan air mani dengan pipet leukosit. Untuk mengencerkan dapat digunakan aqua destillata. Istilah pipet leukosit dengan air mani yang sudah mencair dengan aquades sampai garis tanda 0,5 dan kemudian aquades sampai garis tanda 11. Hitunglah spermatozoa dalam kamar hitung Improvet Nauber pada permukaan luas 1 mm kubik. Jumlah yang dihitung dikalikan 200 untuk mendapatkan jumlah spermatozoa dalam 1 mili air mani.
Pemeriksaan jumlah sperma perlu disarankan untuk dilakukan hitung ulang pada lain waktu karena kualitas air mani seseorang akan berbeda dari waktu ke waktu yang lain. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari semua presentasi teman kami, yaitu yang pertama, spermatozoid adalah sel dari sistem reproduksi jantan. Yang kedua, zigot adalah sebuah sel dengan kromosom lengkap yang berkembang menjadi embrio. Yang ketiga, sel sperma adalah sel gamet dari pemeriksaan dari laki-laki. Pemeriksaan sel sperma yaitu ada 3. Yang pertama, secara makroskopis, yang kedua secara mikroskopis, dan yang ketiga, hitung jumlah sperma. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jaga kesehatan ya semua. Bye-bye.